Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ambil waktu untuk fokus kepada Tuhan. Tidak berbicara kepada kanan kiri, tidak sibuk dengan HP, tidak sibuk dengan urusan kita. Mari kita sibukkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita arahkan hati kita untuk sungguh-sungguh menghadap kepada Tuhan. Agar Tuhan melimpahkan kasih dan rahmat-Nya dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih, ketika mujizat datang dalam kehidupan kita, usaha kita lancar, anak cucu kita diberkati, sakit disembuhkan, ada banyak berkat yang melimpah dalam kehidupan kita, akan sangat mudah untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Akan sangat mudah kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau begitu baik. Namun bagaimana jika semua itu tidak terjadi dalam kehidupan kita? Tahun-tahun ini adalah tahun yang sulit. Tahun-tahun ini adalah tahun yang menyakitkan. Tahun-tahun ini adalah tahun pergumulan, tahun air mata, tahun di mana sakit di mana-mana, seperti itulah yang menyerang di seluruh dunia. Usaha tidak berjalan, pekerjaan tertutup, kelaparan di mana-mana, air mata di mana-mana. Namun satu hal yang pasti adalah, satu hal yang kita tahu adalah, kita masih diberi napas sampai hari ini. Tuhan masih memberikan kehidupan sampai hari ini. Tuhan masih memberkati kita sampai hari ini. Itu karena anugerah Tuhan, itu karena berkat Tuhan, itu karena kasih Tuhan, itu karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka layaklah kita mengucap syukur dan kita menyembah Dia. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan baik. Haleluya. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rencanakan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
semuanya dalam kebenaran yang baik. Mungkin hari-hari yang kami lalui sepertinya buruk, tapi tidak pernah hal buruk itu akan melenyapkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Maka layak kami memantaskan iman kami, penyerahan diri kami kepada Engkau, supaya kebaikan-kebaikan Tuhan terus-menerus melingkupi hidup kami, menyertai hidup kami, menjadi penggerak dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Urapi seluruh pelayan-pelayan Tuhan dan seluruh jemaat, supaya mereka dilawat oleh Roh Kudus-Mu. Mereka memuji dengan kebebasan dari roh. Mereka dimerdekakan dari hal-hal yang membuat mereka tidak bisa enjoy atau bersuka cita atau menyerahkan penaklukan diri mereka sepenuh dalam pengabdian untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Maka hari ini kami memeteraikan ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Roh Kudus, di dalam nama Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Ada sukacita saudara. Siapa yang sepanjang minggu ini diberkati Tuhan, angkat tangan saudara. Haleluya. Kita hidup karena kemurahan Tuhan. Kita hidup karena penyediaan Tuhan. Dan katakan kepada kiri kanan saudara bahwa kita diberkati. Kita adalah umat yang diberkati. Kamu adalah umat yang diberkati. Kita umat yang diberkati. Saya umat yang diberkati. Kita katakan kepada Tuhan, aku diberkati. Mari berdiri saudara, kita nyanyikan bersama-sama, aku diberkati.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hati kita, hidup kita itu ibaratkan tanah. Maka tanah akan mengeluarkan hasil yang baik. Jika taburan benih itu adalah benih yang baik. Tapi kalau tanah itu ditaburi dengan benih yang tidak baik, dengan benih-benih yang busuk, dengan benih-benih yang buruk, maka akan menghasilkan tuai yang buruk juga. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita, menyiapkan hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita katakan kepada Tuhan, aku rindu kepada Engkau Tuhan, aku haus kepada Engkau Tuhan. Haleluya.
Itu sebabnya Tuhan kami menempatkan Engkau sangat istimewa di hidup kami, di hati kami. Izinkan kami seumur hidup untuk melayani Engkau, membaktikan diri kami kepada Engkau, sampai kami berjumpa dengan Engkau di dalam kemuliaan-Mu yang kekal. Terima kasih. Kasih-Mu sangat dalam bagi kami. Kami melukai banyak Engkau. Kami banyak mengecewakan. Kami banyak mengkhianati. Tapi Engkau tidak pernah berpaling untuk terus mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa, untuk semua kebaikan yang tak pernah kenal rasa aus di hidup kami. Tak pernah lekang oleh waktu, oleh perubahan-perubahan apapun. Engkau begitu baik bagi kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap diisi oleh firman. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Mari kita akan membuka di dalam Ibrani pasal yang pertama, dari ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Kita akan membuka dalam Ibrani pasal yang pertama, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Saya akan membacakan di angka yang ganjil, yaitu di angka yang pertama, nomor 1. Bapak Ibu semuanya akan membaca di angka yang kedua. Sudah siap Bapak Ibu semuanya? Ya, kita akan membaca di dalam Ibrani pasal yang pertama. Saya akan membacakan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan, melakukannya, karena firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan tentang sebuah kebenaran yang berbicara Tuhan itu selalu benar. Dalam mitologi Yunani, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, itu dikenal ada begitu banyak dewa-dewa. Dan dewa-dewa itu bisa kadang-kadang mereka berperang dengan dewa satu dengan dewa yang lain. Nah, kalau mereka berperang biasanya ada dewa yang kalah, ada dewa yang menang. Dan bukan hanya cerita itu saja. Skandal mitologi di Yunani itu ternyata ada manusia juga melawan dewa. Bahkan ada dewa yang bisa dikalahkan oleh manusia. Maka jangan heran kemudian filsafat-filsafat yang sangat agung seperti Plato, Socrates berkata demikian. Jikalau kita memiliki dewa atau Tuhan yang dapat dikalahkan oleh manusia, mengapa kita bersandar kepada Dia? Mengapa kita bergantung kepada Dia? Kalau dewa itu sendiri dia selalu bisa kalah dan dikalahkan oleh orang-orang, oleh manusia dan dewa yang lain. Jadi kepada dewa ini kita bergantung apa? Kepada dewa ini kita mengandalkan apa kalau kemudian dewa itu bisa dikalahkan? Jadi kalau dewa-dewa yang begitu kuat ternyata mereka bisa berperang dan mereka dikalahkan bahkan oleh manusia yang dia cipta, maka sebenarnya Socrates termasuk Plato itu menyatakan satu pernyataan yang benar. Kita tidak pantas untuk mengandalkan dan bergantung kepada dewa yang tidak bisa menjaga dirinya, dewa yang bisa kalah, dewa yang menang. Bagaimana dengan Tuhan Allah kita? Kita punya Tuhan yang tidak pernah kalah. Kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Kita punya Tuhan yang tidak pernah sedikit pun dia tertaklukkan. Semua yang ada di dalam diri Tuhan itu adalah pribadi yang memiliki powerful. Jadi dia memiliki kemenangan demi kemenangan. Nah, ayat-ayat yang kita baca dalam Ibrani pasal yang pertama sampai seterusnya itu sebenarnya adalah sebuah narasi cerita tentang orang-orang Israel. Bagaimana cinta Tuhan yang dalam, bagaimana kasih Tuhan yang begitu hebat, itu telah menyentuh mereka semuanya. Orang-orang Israel, mereka mendapatkan begitu banyak hal yang istimewa. Bagaimana tidak? Allah Sang Pencipta itu hadir dalam hidup mereka. Allah itu yang teokrasi, itu memimpin mereka semuanya. Tapi mereka tidak suka dengan Allah. Mereka membuang Allah. Allah yang begitu dalam, Allah yang begitu penuh dengan kemenangan menyertai mereka. Tapi mereka tidak suka. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca kisah Ibrani, itu sebenarnya adalah cerita yang dibagikan kepada kita semuanya. Bagaimana orang-orang Israel, mereka menikmati begitu banyak hal-hal yang baik, menikmati banyak keistimewaan, menikmati hal-hal yang begitu agung dan mulia. Tapi mereka tidak pernah sedikit pun menghargai punya Allah yang punya kemenangan demi kemenangan.
Tapi bersyukurlah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Kita punya Allah yang sedemikian baik. Kita punya Allah yang benar. Kita punya Allah yang tidak pernah berubah. Kita punya Allah yang penuh dengan cinta kasih. Sekalipun kita adalah pribadi-pribadi yang seringkali gagal untuk mencintai, gagal untuk mengasihi, gagal untuk mengabdi, gagal untuk terus-menerus mengikuti Dia, berkomitmen mendedikasikan diri kita, berbakti kepada Dia. Tapi Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang mengasihi kita sangat dalam. Dia begitu menyatakan dirinya dalam semua kebaikannya, dalam segala penyertaannya, dalam segala perlindungan, dalam segala berkatnya, dan memastikan kita semuanya berada dalam kondisi baik-baik dalam pemeliharaan Allah yang begitu kekal. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pelajaran apa yang kita petik di dalam Ibrani pasal yang pertama, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang kedua ini? Kalau kita melihat schedule dari sebuah rencana Allah yang agung bagi orang-orang Israel, tetapi rencana-rencana itu sepertinya menurut ukuran manusia, bahkan mungkin menurut kacamatanya iblis, itu seperti kegagalan. Tapi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Allah kita tidak pernah kalah. Allah kita selalu menang. Nah, karena kita punya Allah yang menang, maka kita perlu bergantung kepada Dia. Kita layak berlindung kepada Dia. Kita layak menyandarkan diri kita kepada Dia. Kita layak untuk terus-terus mencari, berkomitmen mengikuti Dia, mencintai Dia, mengasihi, mengabdi kepada Dia, berbakti kepada Dia. Sebab Dia tidak pernah kalah. Dia selalu menang. Nah, kalau Allah itu adalah selalu menang, maka Dia sangat powerful dengan kuasanya, dengan cintanya, dengan otoritasnya, dengan cara-cara hebatnya. Itu yang harusnya membawa kita semuanya makin hari makin taksim, tunduk, mencintai Dia dengan segenap hati. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajarkan beberapa kebenaran firman Tuhan bagi hal ini berkaitan dengan Allah kita yang selalu menang. Yang pertama begini Bapak Ibu, kasih Allah atau Allah yang menang tidak akan pernah kalah dengan penolakan-penolakan yang kita lakukan. Bangsa Israel itu mendapatkan begitu banyak hal yang baik, hal-hal yang luar biasa. Allah menyatakan diri kepada mereka. Dan bukan hanya itu, Allah kemudian berkata kepada mereka, aku yang akan menjadi rajamu, aku yang akan memimpin engkau. Kalau aku yang akan memimpin engkau akan menikmati banyak hal-hal yang mudah, engkau akan banyak menikmati berkat, engkau akan banyak menikmati perlindungan. Tetapi faktanya, apa yang dialami Bapak Ibu? Bangsa Israel berkata kepada Musa dan kepada Tuhan, saya tidak mau engkau yang menjadi raja, saya ingin raja. Mereka bersungut-sungut sampai pada akhirnya Israel kemudian memiliki raja manusia. Itu artinya sebenarnya yang sejati, orang-orang Israel berkata, Tuhan, aku tidak mau engkau, aku menolak engkau menjadi raja atas kami, aku menolak kehadiran engkau atas kami. Itu yang dinyatakan oleh orang-orang Israel itu kepada Tuhan. Pada waktu bangsa Israel mereka mengalami mujizat-mujizat tiap hari, mereka menikmati mujizat-mujizat itu. Tapi pada waktu mereka mengalami kesulitan, waktu mereka mengalami keburukan, maka mereka kemudian menyatakan diri mampu menolak Tuhan lagi. Mereka mulai bersungut-sungut, mereka tidak mau lagi diatur, mereka tidak mau Tuhan. Pada waktu orang-orang Israel mereka menghadapi pergumulan, mereka menghadapi masalah, mereka menghadapi tekanan, muncullah penolakan secara nyata kepada Tuhan. Mereka mulai berpaling kepada Allah lain, mereka berpaling kepada dewa-dewa Kanaan, dan mereka tinggalkan Tuhan. Mereka berkata, Tuhan, aku gak mau engkau. Itu yang dialami pada waktu Tuhan mengirimkan Tauratnya, dan Tuhan berkata, aku berikan Taurat yang akan menjadi pemandu hidupmu, menjadi instruksi dalam hidupmu. Bapak Ibu kalau beli alat-alat, biasanya alat-alat elektronik, di sana pasti ada buku panduan. Selama kita mengikuti instruksi di buku panduan ini, maka semua alat-alat elektronik kita mungkin pasti akan aman dan nyaman, akan berjalan dan bertahan lama. Seperti itu juga Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. Aku mengirimkan Taurat kepadamu menjadi buku panduan, menjadi instruksi yang membimbing kamu supaya hidupmu baik. Tetapi bangsa Israel menolak Taurat Tuhan, mereka lebih banyak melanggar. Dan pada waktu Tuhan mengirimkan nabi-nabi untuk memberikan kepada mereka sebuah petunjuk yang jelas, menjadi barometer dan teladan dalam hidup bangsa Israel. Bangsa Israel menolak lagi nabi, bahkan para nabi dibunuh oleh orang-orang Israel. Tapi apakah orang Israel itu kemudian menjadi menang karena hal itu? Apakah Tuhan kalah? Sekalipun bangsa Israel mengalami penolakan-penolakan, Tuhan tidak pernah kalah dengan penolakan kita. Tuhan tidak pernah kalah dengan kekerasan hati kita. Tuhan tidak pernah kalah ketika kita berlari dari Dia. Tuhan tidak pernah kalah dengan segala penolakan di dalam diri kita semuanya. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang penolakan-penolakan kita terhadap kasih karunia Tuhan,
Ada begitu banyak hal. Ada orang-orang yang menolak Tuhan dengan kebiasaan-kebiasaan buruk dia. Ada orang-orang yang terjebak dalam narkoba. Dia tidak mau Tuhan karena dia merasa bahwa dirinya berdosa. Akhirnya dia menjauh dari Tuhan. Ada banyak orang juga menolak Tuhan oleh karena mereka memiliki sebuah komitmen untuk memperkaya diri dan cinta pada dunia. Dia menolak Tuhan. Ada orang-orang yang menolak karena kepentingan hal-hal yang berkaitan dengan sesaat. Mereka menolak. Ada orang yang menolak Tuhan karena pelayanan. Ada juga orang menolak Tuhan itu karena pelayanan. Bapak Ibu lihat ahli-ahli Farisi dan ahli Taurat. Kelihatannya mereka itu melayani Tuhan. Tapi pada waktu Yesus hadir, waktu Yesus menawarkan keselamatan, waktu Yesus menawarkan anugerah, waktu Yesus menawarkan kasih karunia, waktu Yesus menawarkan kehidupan, mereka menolak. Pada waktu Tuhan Yesus melihat saudara dia yang dia kasih, yang namanya Lazarus, itu mati Bapak Ibu. Yesus sengaja meninggalkan tempat dekat dan dia menjauh. Setelah 4 hari itu Lazarus ada di tempat kuburan, baru Yesus datang. Setelah Yesus datang, maka berkatalah Yesus. Bapak Ibu, ini bukan sebuah perkara yang biasa ketika Alkitab mencatat kenapa mesti 4 hari. Pada waktu orang dikuburkan pertama kali masuk di dalam tanah, daging manusia itu mulai kemudian seperti bengkak dan cairan mulai muncul di situ. Setelah cairan itu mulai muncul, di hari yang kedua itu mulai muncul kerusakan-kerusakan di bagian otot dan saraf-saraf itu semuanya. Cairan makin hari makin banyak. Hari ketiga semua menjadi belatung-belatung mulai muncul di dalam tubuh dia dan mulai memakan. Hari keempat semua itu sudah mengalami kerusakan total. Artinya sudah tidak mungkin lagi Lazarus itu dibangkitkan secara hukum alam atau medis, tidak mungkin. Dan hari keempat ketika segala sesuatu itu mustahil untuk dibangkitkan, Tuhan berkata kepada Lazarus, Lazarus keluar engkau. Bapak Ibu, dan orang-orang Farisi tahu ini adalah sesuatu yang nggak mungkin. Dan Bapak Ibu tahu, karena apa yang dilakukan dalam mujizat Yesus ini sebenarnya menggoncang posisi orang-orang Farisi. Kenapa? Karena ada keuntungan. Kalau Yesus itu diberitakan, kalau Yesus itu benar-benar kemudian disiarkan, pengikutku ini hilang. Orang-orang yang ikut aku hilang. Kalau orang ikut hilang, berarti hal-hal yang berkaitan dengan finansial dalam hidupmu nggak ada pendukung lagi. Maka tidak ada jalan lain, harus mati orang ini. Karena kalau tidak mati kita mengalami kerugian, pengikut kita habis. Ada orang yang menolak Tuhan oleh karena masalah-masalah, kelihatannya melayani tapi ada keuntungan-keuntungan yang disembunyikan. Tidak peduli berapa banyak orang-orang melakukan penolakan-penolakan kepada Tuhan terhadap kasih karunia Tuhan. Tapi ingat, kasih Allah itu selalu menang. Mungkin kita berkata demikian, Tuhan, aku tidak mau dekat dengan Engkau. Aku tidak mau melayani Engkau. Tuhan, aku masih punya kebiasaan. Aku akan hidup dengan kebiasaan. Tuhan, aku punya banyak harta. Aku lakukan itu semuanya. Semua aspek yang kita lakukan yang berhubungan dengan penolakan Tuhan itu tidak akan bertahan lama. Seorang yang namanya Lazarus, seorang yang namanya Paulus, seorang yang mencintai Taurat, orang yang dilahirkan dari masa Hillel, sangat radikal. Ya, sangat radikal. Kalau zaman sekarang disebut sebagai katrum. Tapi dia begitu menjumpai Yesus, dia tidak bisa melawan. Waktu Yesus menjumpai dia dan akhirnya dia buta, mulai detik itulah kemudian dia mulai percaya sama Yesus dan mengabdikan seluruh hidupnya kepada Yesus. Saya tidak tahu apa yang menjadi bagian dari kehidupan Bapak Ibu sendiri, sehingga Bapak Ibu bisa menolak kasih karunia dari Tuhan, kebaikan dari Tuhan, kepemimpinan dari Tuhan, intervensi Allah dalam hidup Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu menolak sesuatu yang baik dan datang dari Tuhan, sesuatu yang indah, sesuatu yang sempurna. Saya tidak tahu, masing-masing punya hal yang menjadi bagian penolakannya kepada Tuhan. Tapi saya mau katakan, sekuat apapun kita, ketika kita menolak kasih karunia dari Tuhan, maka kasih karunia Tuhan itu akan menangkap kita. Kasih karunia Tuhan itu lebih kuat dari setiap penolakan kita, dari setiap hal-hal yang mungkin kita pandang, yang kita bangun seperti tembok tembaga yang tidak bisa ditembus oleh orang lain. Tapi kasih karunia Allah akan menembus tembok-tembok yang kita bangun. Penolakan kita tidak bisa menghambat kasih karunia Allah untuk menyelamatkan kita, untuk mengangkat kita, untuk memuliakan kita, untuk mengagungkan kita. Kasih karunia Allah tidak pernah dapat dibendung
sebabnya Bapak Ibu, waktu orang-orang Israel mereka menolak Tuhan, Tuhan berkata, kau tidak akan bisa mengalahkan cintaku yang dalam. Engkau tidak akan pernah bisa melukai aku yang mencintai engkau. Engkau tidak pernah membatalkan. Engkau tidak pernah dapat menyingkirkan aku dari kehidupanmu. Kasih karunia-Ku terus-terus akan mengejar engkau. Maka Daud berkata demikian. Kemana kau harus dapat pergi dari engkau Tuhan? Kalau aku naik ke langit, engkau ada di langit. Kalau aku ada di jurang, engkau ada di jurang. Kalau aku bersembunyi di gunung, engkau ada di sana. Ada di gua, engkau ada di sana. Tidak ada satupun orang yang bisa berlari dari kasih karunia Allah. Tidak ada satupun orang yang bisa berlari dari anugerah, dari keselamatan yang datang dari Allah. Karena Allah lebih kuat dari setiap penolakan kita semuanya. Mungkin Bapak Ibu katakan demikian. Saya lebih kuat untuk menolak keadaan. Tapi ingat baik-baik. Sama seperti air yang setia menetes di batu karang yang begitu kuat. Sampai pada akhirnya batu karang itu kemudian bisa lubang dan hancur. Walaupun kelihatannya Allah itu seperti lambat, walaupun Allah itu sepertinya pergerakannya itu seperti pelan, tapi yang pasti Allah akan menaklukkan kita. Sampai kita akan berlutut dan kemudian kita berkata, terima kasih Tuhan, aku mencintai Engkau, aku mengasihi Engkau. Terima kasih kalau Engkau tidak mengejar aku, maka pasti aku akan menjadi orang yang terlukai. Bersyukurlah, kita punya Allah yang menang. Bukan hanya menang melawan musuh, tapi dia menang melawan kita. Menang melawan penolakan kita. Menang melawan tembok-tembok yang kita bangun. Dan hari ini, kalau kita bisa duduk di tempat ini, itu karena kemenangan dari cinta, anugerah, keselamatan Allah yang telah menjamah dan menyentuh kita semuanya. Bersyukurlah bahwa Allah telah mengalahkan kita yang telah menolak Tuhan, menolak anugerah itu. Bersyukurlah Allah menang atas kita. Jikalau Allah tidak menang atas kita semuanya, mau jadi apa kita akhirnya? Pasti kita akan dimurkai di dalam kekekalan karena dosa dan pendosa yang ada di dalam diri kita semua. Haleluya. Maka saya waktu membaca kitab Ibrani ini menjadi satu hal yang begitu hebat. Kitab Ibrani ini menjadi satu dogma yang begitu kuat, tapi juga menjadi satu landasan untuk kita bisa hidup dalam praktikalitas kita yang hebat luar biasa. Yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, kalau kita punya Allah yang menang, apa yang dapat kita pelajari secara implikasinya? Yang kedua adalah ini. Kita punya Allah yang dalam kasih-Nya tidak akan pernah kehabisan cara. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita membaca, setelah pada zaman dahulu Allah berbicara lewat nabi-nabi. Tapi sebenarnya Allah bukan hanya berbicara nabi-nabi. Allah berbicara juga secara pewahyuan umum, universal. Itu Allah berbicara lewat alam. Alam ini mengajari kepada kita semuanya, kalau ada alam ini berarti ada yang menciptakan. Allah berbicara sebagai pewahyuan umum. Dan bukan hanya pewahyuan umum, norma-norma yang ada di dalam sekitar kita itu adalah bagian bagaimana Allah menyatakan pewahyuan Dia secara universal, secara umum kepada manusia. Tujuannya supaya pada akhirnya orang-orang itu dapat menikmati keselamatan, anugerah dan berkat. Mereka dapat menikmati kebaikan dan kebajikan Allah sepanjang masa hidup mereka. Tapi ternyata Bapak Ibu, ditawari sesuatu yang baik belum tentu manusia itu terima. Ditawari sesuatu yang bagus belum tentu manusia itu terima. Ditawari keselamatan yang kelihatannya yang sepertinya gratis belum tentu manusia terima. Ada begitu banyak hal yang membuat orang-orang itu tidak suka dengan apa yang telah dipaparkan Allah, diberikan Allah di dalam hidup mereka. Bapak Ibu, diberikan kemudian pewahyuan secara universal. Kemudian ada pewahyuan khusus hukum Taurat. Ada pewahyuan khusus kemudian Nabi. Semuanya ternyata tidak punya efek dan tidak dampak kepada orang-orang Israel. Bahkan mereka cenderung untuk melawan Tuhan, memberontak, melanggar. Bahkan mereka berseru-seru untuk kemudian meninggalkan Tuhan, berpaling dari Tuhan. Tapi apakah kemudian Allah kehabisan cara? Allah telah mewaktukan cara pertama. Allah telah mewahyukan pewahyuan umum, kemudian mewahyukan pewahyuan di dalam hati, batin, dalam norma. Itu adalah cara-cara Allah. Kemudian Allah mewahyukan pewahyuan khusus lewat hukum Taurat, lewat Nabi, dan akhirnya Bapak Ibu, Allah mewahyukan pewahyuan khusus. Itu Sang Anak, Yesus Kristus. Itu cara yang dilakukan. Allah tidak pernah kehabisan cara untuk menyelamatkan kita.
Allah tidak kehabisan cara untuk mengejar kita. Allah tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Allah tidak kehabisan cara untuk mendekati kita. Allah tidak pernah kehabisan cara untuk mengangkat kita, memuliakan kita. Allah tidak kehabisan cara, Bapak Ibu. Ingat baik-baik. Mungkin beberapa orang katakan, Allah sudah kehabisan cara. Allah sudah menyerah. Enggak. Allah tidak pernah menyerah dengan keadaan apapun juga. Allah tidak pernah putus asa. Mungkin dengan penolakan kita, Allah juga tidak putus asa. Dengan pergumulan kita yang berat, Allah tidak pernah putus asa. Dengan sakit penyakit kita yang berat, Allah tidak pernah putus asa. Dengan rumah tangga kita yang mungkin sepertinya dalam titik ujung, seperti telur di ujung tanduk. Allah nggak pernah putus asa. Allah nggak pernah menyerah. Allah punya cara untuk menolong kita. Allah punya cara untuk menyelamatkan kita semuanya. Dan cara yang paling efektif lebih dari apapun juga, itu adalah Sang Putra, Sang Anak. Itu adalah cara yang paling klimaks. Itu adalah cara yang sangat-sangat jitu. Diberikan putranya, anaknya. Itu adalah cara yang paling agung. Itu adalah pamungkas. Saya orang Jawa, Bapak. Saya senang bacaan-bacaan silat. Dulu zaman saya masih SMP, SMA, itu ada silat-silat Kopingho. Itu kalau baca Kopingho itu senang. Ya, kalau anak-anak sekarang nggak tahu apa itu Kopingho. Orang-orang tahun 80, 70, 80 pasti akan tahu Kopingho itu ya. Kalau udah baca satu itu rasanya mesti habis. Itu serinya banyak sekali. Itu habis senang dengan bacaan persilatan. Nah, saya juga senang sekali dengan bacaan persilatan kuno Jawa itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, orang-orang Jawa biasanya petapa-petapa atau pendekar-pendekar, mereka pasti akan ada di gunung, mereka menyendiri, mereka kemudian mengasah tenaga dalam mereka mengasah ilmu mereka, kesaktian mereka. Kalau mereka kemudian perang, sepertinya kalah, maka dikeluarkanlah ilmu pamungkasnya. Dan biasanya di ilmu pamungkas ini, orang-orang atau musuh-musuhnya langsung dapat ditaklukkan, dikalahkan. Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Dia punya cara ribuan, tapi dia juga punya cara pamungkas supaya setiap pergumulan, setiap hal yang tidak baik, setiap penolakan, segala sesuatu yang tertutup itu dapat dikalahkan. Caranya adalah Sang Putra Yesus Kristus. Itu diberikan kepada kita. Maka Alkitab berkata, setelah Allah berbicara lewat berbagai cara dan kemudian lewat nabi, dan akhirnya sekarang Allah berbicara lewat perantara anaknya Sang Putra. Itu adalah Allah yang dilakukan dengan cara-cara. Tahu tidak bahwa Allah itu tidak pernah sedikit pun putus asa, menyerah dengan semua pergumulan kita. Dia punya cara-cara. Masalah yang kau hadapi mungkin 1000, tapi Allah punya 1.000.000 cara, bahkan lebih dari 1.000.000 cara. Triliunan cara Allah punya untuk mengatasi setiap masalah kita semua. Jadi jangan akhirnya kita menjadi orang yang lemah. Jangan menjadi orang-orang Israel. Mereka berkata, wah, aku tidak perlu Tuhan, aku menjauh. Dia berpikir bahwa Allah tidak punya cara-cara lagi untuk menyelamatkan mereka. Tapi Allah punya cara. Implikasinya secara praktis ini, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu punya pergumulan yang sangat berat. Bapak Ibu berkata demikian, udah jalannya buntu. Aku udah coba sana, jalan ke kanan, jalan ke kiri. Aku terus ke depan, terus ke belakang. Aku udah lakukan itu semua. Bapak Ibu berkata, sudah, aku nyerah, putus asa. Tapi ingat, masih ada cara Tuhan yang begitu hebat, begitu bermutu, dan pasti jitu buat kehidupan kita semua. Adakah yang sulit bagi Allah? Adakah yang begitu repot bagi Allah? Adakah sesuatu yang tidak bisa diatasi oleh Allah? Tidak ada. Karena Allah punya cara-cara yang jitu. Apa yang dalam plan-plan Allah itu selalu jitu, selalu berkualitas, selalu pasti bisa membawa kita semuanya keluar dari masalah. Ada satu nyanyian yang membuat saya secara khusus kalau lagi punya pergumulan berat. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan kebaikanmu. Itu adalah satu kebenaran yang membuat kita semuanya harusnya makin kuat, makin sadar. Karena tidak ada masalah yang tidak dapat diurai oleh Tuhan kita. Karena tidak ada masalah yang tidak bisa dijawab oleh Tuhan kita.
Karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Dan tidak ada masalah yang tidak bisa ditolak oleh Tuhan Allah kita semua. Pada waktu orang-orang Yahudi mereka menolak, iblis mungkin akan berkata, sudah tertutup jalan Tuhan, sudah tertutup, tidak mungkin ada keselamatan bagi orang Yahudi. Tapi Tuhan, Dia adalah ahli strategi. Dia adalah pribadi yang memiliki banyak plan-plan untuk memberkati, menolong, dan menyelamatkan hidup kita semua. Bapak Ibu kalau membaca di Injil Yesus Kristus, Bapak Ibu akan lihat waktu Yesus melakukan mujizat-mujizat, Yesus tidak melakukan dengan cara yang sama. Dia lakukan dengan cara-cara yang berbeda, cara-cara yang berbeda. Tuhan kita itu kreatif, Tuhan kita itu inovatif, mujizatnya kreatif, mujizatnya itu inovatif, mujizatnya itu betul-betul membuat kita itu terkagum-kagum. Makanya Mazmur katakan, siapa yang dapat menyelami jalan-jalan karyamu? Siapa yang dapat memahami hikmatmu? Disitulah kita bisa melihat kekuatan dari cara Allah yang dahsyat. Disitulah kita bisa melihat kekuatan dari hikmat Allah yang melampaui batas-batas kebuntuan apapun juga. Karena Allah berhikmat, maka Dia punya cara-cara yang sangat jitu menolong Bapak Ibu semua, memberkati Bapak Ibu semua, menguatkan Bapak Ibu semua, menopang Bapak Ibu semua, menyembuhkan Bapak Ibu semua. Jadi tidak ada hal yang bisa membuat kita putus asa dan menyerah kalau kita tahu kita punya Allah yang punya banyak cara untuk menolong, untuk menyelamatkan kita semua. Yang terakhir, kalau kita punya Allah yang begitu kuat, maka yang terakhir, hal yang sangat-sangat menguatkan saya secara khusus, kita punya Allah yang menuntaskan cara. Dia menuntaskan, Dia menyelesaikan bagian dari perencanaan Dia. Kalau kita tadi membaca lagi di dalam Ibrani pasal yang pertama ayat yang kedua katakan, maka pada zaman akhir ini Dia telah berbicara kepada kita lewat perantaran anaknya yang telah ditetapkan sebagai pribadi yang berhak menerima segala yang ada. Allah memberikan anaknya, putranya. Itu menjadi satu jawaban penggenapan yang telah ditunggu dan perbakaran manusia. Ketika mereka berharap bagaimana caranya dosa itu ditebus, bagaimana caranya supaya saya kemudian bisa berdamai dengan Allah, bagaimana caranya supaya saya dekat dengan Allah, bagaimana caranya supaya saya tidak berada dalam murkanya. Allah memberikan Sang Putra, yaitu Yesus Kristus. Dia yang akan menggenapi bagian dari perencanaan nubuat-nubuat. Dan pada akhirnya kalau kita membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30, pada waktu Yesus harus menggenapi semua rancangan keselamatan, waktu Dia ada di atas kayu salib, Dia berkata, "Telestai, sudah selesai, sudah tuntas, sudah diselesaikan." Untuk semua karya-karya Allah dalam kehidupan Dia, dalam kehidupan kita, untuk semua karya-karya Allah yang dilakukannya, Allah tidak pernah memberikan tanda koma pada waktu menjawab penggenapannya, selalu tanda titik. Tetapi untuk Allah mengasihi kita, Allah tidak pernah memberikan tanda titik, tanda koma, selalu berlangsung terus-menerus. Tapi untuk penggenapan, Allah selalu memberikan tanda titik, selesai, tuntas. Tetapi Allah untuk mengasihi kita, Dia tidak pernah memberikan tanda titik, tapi Dia memberikan tanda koma. Aku akan senantiasa mengasihimu. Sekalipun engkau tidak mengasihi aku akan selalu mengasihi engkau. Sekalipun engkau meninggalkan aku, tapi aku mengasihi. Tapi untuk setiap penggenapan rencana Allah, Allah berkata, aku akan selalu memberikan tanda titik. Allah tidak pernah bekerja setengah-setengah. Allah tidak bekerja setengah-setengah dalam hidup kita semuanya. Jangan kemudian kita putus asa, jangan kita menyerah, jangan kita menghakimi diri kita, jangan kita merendahkan diri kita, jangan juga kita berkata, aku ini orang berdosa. Bukan begitu. Allah akan menyelesaikan setiap rencananya di hidup kita satu persatu. Allah akan memberikan tanda titik untuk persoalan janji Dia pada kita semuanya. Dia akan beri tanda titik, tuntas, selesai. Maka Dia juga akan berkata bukan hanya kepada Bapa, kepada langit, kepada kalian, tapi juga kepada kita semuanya. Telestai untuk rencana pribadiku buat kamu. Harusnya itu yang membuat kita semuanya makin hari makin percaya kepada Dia. Harusnya itu yang membuat kita semuanya makin mengabdi kepada Dia. Jika Allah itu
Allah adalah Allah yang selalu menyelesaikan masalah, menuntaskan semua rencananya di hidup kita. Maka harusnya itu yang membuat kita juga setia kepada Dia. 1 Timotius dia berkata demikian, kalau kita tidak setia, Allah tidak dapat memungkiri kodrat Dia akan tetap setia kepada kita semua. Jikalau Allah itu menuntaskan karya, menyelesaikannya, maka seharusnya kita juga akan menyelesaikan apa yang Tuhan berkati, apa yang Tuhan berikan tugas dan tanggung jawab dalam hidup kita semua. Mari selesaikan. Jangan kita pernah tinggalkan Tuhan. Sesulit apapun hidup, jangan tinggalkan iman. Jangan tinggalkan pengabdian kepada Tuhan. Lihat Tuhan akan menyelesaikan itu. Tunggu waktunya Tuhan. Pandanglah dengan cara berpikir rohani, berpikir iman, supaya kita bisa melihat Tuhan yang menyelesaikannya dalam hidup kita. Hari ini kita bisa melihat bahwa kita punya Tuhan yang tidak dapat ditaklukkan, tidak dapat dikalahkan. Dia selalu menang untuk apa saja. Maka bersyukurlah kita punya Tuhan yang menang. Jadi, apalagi yang membuat kita takut? Jadi, apa yang membuat kita gentar? Jadi, apa yang membuat kita khawatir? Jadi, apa yang membuat kita gentar? Jadi, apa yang membuat kita sepertinya terpuruk? Kalau kita punya Allah yang menang, kemenangannya itu adalah bagian dari kemenangan kita. Kemenangannya itu adalah bagian juga dari sebuah kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Kita akan hidup bukan dalam kekalahan, tapi kita akan hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Karena Allah yang telah menang atas segala sesuatu, karena Allah yang telah menaklukkan atas segala sesuatu. Semakin kita beriman, semakin kita percaya, semakin kita mengakui, maka kita semakin akan berkemenangan di dalam Dia. Itulah Allah kita yang besar. Jadi akhirnya saya harus mengatakan satu kebenaran. Hai umat-umat Tuhan, engkau adalah orang kuat, engkau adalah kaum pemenang, engkau adalah kaum penyebut. Jangan jauh-jauh dari Tuhan Allah. Teruslah engkau mendekat, melekat, supaya kekuatan kemenangan dari Allah itu nyata dalam hidup kita semua. Tuhan memberkati kita. Saya ingin menyanyikan satu lagu itu. Kau selalu punya cara. Selalu punya cara untuk menolong. Selalu punya cara keajaiban. Oh dahsyat dalam segala perbuatan. Kamu dengan untuk kami tidak mempercayai Engkau dalam setiap laku kami Tuhan, karena kami tahu Engkau memiliki beribu-ribu cara untuk menolong kami. Maka saat ini kami yang mengalami sakit, kami yang mengalami masalah, kami yang mengalami pergumulan, kami yang mengalami problema-problema yang seolah-olah tidak terpecahkan, kami meyakini Engkau akan memberikan cara
untuk kami bisa menembus pada masalah kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Gembala boleh bangkit berdiri di sana. Mari kita angkat kepala. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang senantiasa menggendong kami dalam setiap kesusahan kami. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari-hari ini, Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagah kami. Itu semua karena Engkau, Tuhan. Kami masih sehat, kami masih bisa bekerja, itu bukan karena siapa-siapa. Engkau Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini Bapa, kami sudah dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali bahwa kami tidak punya alasan untuk khawatir. Kami tidak punya alasan untuk takut, tidak punya alasan untuk tidak bersukacita dan bersyukur. Karena kami memiliki Tuhan yang besar, jauh lebih besar dari apapun yang ada di muka bumi ini Tuhan. Segala sesuatu tidak menentu. Banyak ramalan yang tidak baik, yang mungkin membuat hati kami menjadi ciut. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan, Engkau Allah yang besar, yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Engkau yang memulai, Engkau juga yang akan mengakhirinya Tuhan. Dan kami percaya Bapa, ketika kami terus bergantung, melekat kepada Engkau Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan bagi setiap masalah kami. Mujizat akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Pemulihan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Untuk itu kami berdoa untuk Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan limpahkan hikmat marifat lebih lagi untuk mengembalakan domba-domba Tuhan di tempat ini ya Bapak. Hikmat marifat kebijaksanaan turun atas beliau lebih lagi Bapa. Apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi pergumulan, Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang memberkati Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala yang mendampingi Bapak Gembala kami. Tuhan juga berkati, berikan kesehatan, hikmat marifat sebagai Ibu Gembala, istri bagi Gembala, dan juga kami tidak lupa berdoa untuk Abel juga Tuhan. Tuhan berkati keluarga Bapak Gembala kami Tuhan. Setiap pergumulannya Tuhan yang membuka jalan. Kami akan naikkan syafaat kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kalau bangsa ini boleh berdiri, bangsa ini boleh ada, Indonesia boleh dikenal menjadi bagian dari negara-negara di dunia. Ini semua karena Engkau Tuhan. Kami percaya Bapa, kasih Tuhan, cinta Tuhan tidak akan pernah lekang, tidak akan pernah pudar oleh kedegilan-kedegilan hati kami Tuhan. Sebagai warga negara yang mungkin belum menjadi warga negara yang baik, tetapi kami mau belajar untuk menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan di dalam doa-doa Tuhan. Berkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Bawa keluar bangsa ini dari berbagai macam krisis yang ada Tuhan. Dan kalau hari-hari ini corona masih belum selesai di negara ini, Tuhan kami berdoa, berikan hikmat kepada para pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, sampai kepada aparat yang terendah sekalipun, agar mereka juga bisa memimpin bangsa ini dengan baik, bukan untuk memperkaya diri sendiri, bukan untuk memperbesar nama mereka sendiri, tetapi mereka boleh melayani, mereka boleh bekerja dengan rasa cinta bagi bangsa ini Tuhan. Membuat bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang penuh dengan kasih mesra satu dengan yang lain. Di tengah-tengah perbedaan yang ada, bela kami boleh hidup berdampingan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan gereja-Mu, GSJ Sesawi di tempat ini. Kami percaya gereja ini berdiri bukan satu kebetulan. Tuhan kirimkan gembala di tempat ini bukan satu kebetulan. Dan kami boleh berjemaat di gereja ini bukan satu kebetulan. Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud, dan kami percaya rencana Tuhan
maksud Tuhan biar tergenapi atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui gereja-Mu di tempat ini, iman, kerohanian, spiritualitas kami, mental kami boleh diperbaiki hari demi hari, menjadi pribadi-pribadi yang mengenal Engkau, menjadi pribadi-pribadi yang menjadi terang bagi sekeliling kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap pergumulan gereja. Kami punya pergumulan gedung, kami punya pergumulan inventaris yang baik. Tuhan berkati Bapak. Banyak hal yang harus kami perbaiki sedikit demi sedikit. Kami percaya Tuhan akan memperlengkapinya Bapak. Dan kami percaya tepat pada waktunya kami akan punya gedung sendiri. Operasional kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan mengirimkan berkat bagi kami di tempat ini, juga bagi jemaat-Mu di tempat ini, agar kami boleh belajar untuk terus bisa memberi yang terbaik buat Tuhan. Menjadi jemaat yang bukan saja hanya menerima, tetapi mau memberi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan jemaat-Mu satu persatu di tempat ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Engkau yang paling tahu Tuhan, pergumulan, masalah, kerinduan. Tuhan, kami berdoa, Engkau yang buka jalan. Mereka yang butuh pekerjaan, Tuhan berikan. Mereka yang membutuhkan kesembuhan, Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua aktivitas kami. Yang sekolah, Tuhan berkati. Yang punya usaha hari-hari ini, yang punya pekerjaan hari-hari ini, Engkau yang campur tangan di setiap aktivitas kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kepengurusan yang baru Tuhan. Biarlah kami yang terlibat, yang terpilih di dalam kepengurusan, Tuhan berikan hati, kerendahan hati, sukacita di dalam melayani Tuhan. Taruh visi misi Tuhan kepada para pengurus yang baru untuk bisa memperbesar kerajaan Tuhan di tempat ini Bapak. Berikan kesatuan hati kepada mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi tempat ini di mana kami sedang beribadah. Tuhan berkati hotel ini, manajemen dari yang teratas sampai karyawan yang terendah sekalipun. Berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati kesehatan mereka. Tuhan berkati tempat ini Bapak. Terima kasih. Donatur, orang-orang yang terlibat, yang sudah memberikan waktu, tenaga, finansial untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati berlipat kali ganda. Berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, anak, cucu, menantu. Tuhan berkati dengan lipat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Akhirnya kami menyerahkan setiap doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita menerima doa berkat, coba lihat sampai kanan sampai kiri, lihat muka dan belakang, beri tos tangan Anda semuanya, sampai kanan sampai kiri, ya, beri tos. Semangat. Ayo semangat. Mari kita berdiri bersama-sama. Tak kekurangan kebajikan kekurangan ketika kami menempatkan Tuhan menjadi pemimpin di depan kami semuanya. Semua hal yang baik, semua hal yang indah, semua yang membangun, semua yang kudus, semua yang suci akan menyertai kami semuanya. Akhirnya keluarga yang kekasih dalam Tuhan, arahkan matamu, arahkan pandangan kepada Tuhan yang menjadi sumber berkat yang kita butuhkan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita, dan persekutuan dan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari sehingga kita tidak bercacat celah di hadapannya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati suamimu, Tuhan memberkati istrimu, Tuhan memberkati anak-anakmu. Semua orang yang ada di dalam keluargamu diberkati karena Engkau. Tuhan memberkati usahamu, apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu dibuat menjadi berhasil oleh Tuhan. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Keluar masukmu engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja, dan kekuatan kesehatan akan menyertai engkau.
Tuhan memberkati engkau dan pulanglah jadilah berkat bagi banyak orang sehingga mereka melihat surat-surat Kristus di dalam dirimu dan beritakan Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami meteraikan cinta kasih Tuhan sampai fajar manata menjemput kami. Kami bersama-sama dengan engkau di dalam kekekalan yang indah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.